aslinya memang dia nah kalau tadinya dia tidak najis, kemudian kecemplungan atau kecampuran sesuatu sehingga membuatnya dia najis, maka sebutannya adalah mutanajis. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian watturabu idza kana khalisan ghairu musta'malin, apa namanya, turab, debu, agar dia bisa digunakan untuk alhamdulillah bertayamum, maka syaratnya dia harus khalisan ghairu musta'malin, dia harus bersih dan tidak atau belum digunakan. Jadi nggak boleh debu yang sudah digunakan kemudian sampai gunakan. Debu sudah digunakan untuk tayamum oleh Zaki, kemudian diambil oleh Rafa, digunakan tayamum lagi, nggak boleh. Artinya apa? Maksudnya Rafa memang harus apa? Mencari debu yang lain untuk apa? Untuk melakukan tayamum. Paham betul? Tuh. Harus khalis, harus bersih. Engko debu ning pinggir kandang ayam mbok engko. Ya enggak khalis itu. Debu ning isor kandang manuke abah. Engko mbok nggo tayamum. Sekalian facial care. Yo. Perawatan wajah. Wah, tambah kinclong, glowing. Wadabihu idza kana hirrifan. Yang ketiga, alat penyamak ketika dia tajam. Maksudnya tajam itu adalah ketika tajam di ukuran lidah. Sampai yang tesnya di lidah. Kalau di lidah dianggap tajam, berarti alat dabik itu sudah memenuhi kriteria untuk melakukan penyamakan. Paham ya? Apa fungsinya? Kenapa harus tajam? Karena dia akan memisahkan bagian-bagian yang harus dipisahkan dari kulit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hajarul istinja'i, lan watu istinja. Istinja paham ya? Istinja itu cebok maksudnya ya. Idza kana tahiran, idza kana ing dalem nalikane ana apa hajarul istinja, ana iku tahiran suci. Khalian kang padat. Padat khalian maksudnya yang bisa digunakan untuk apa? Untuk mengambil kotoran dari buang air besar maupun buang air kecil. Karena kalau dia tidak khali, karena kalau dia tidak padat, maka apa konsekuensinya ketika sampean gunakan tal ya Walid. Kalau dia nggak padat, maka ketika sampean tempelkan nenggune anus, oke. Ketika sampean tempel nenggone anus atau anus dubur atau sampean tempel nenggone kubul, kalau dia nggak padat, maka dia nggak kolek. Nggak kolek itu maksudnya nggak bisa mengambil kotorannya. Contohnya lumpur, mbok empel-empel begini, terus mbok gue peper. Kalau dia nggak kuat, maka apa yang terjadi? Hancur kan? Gitu. Maka kriterianya harus ayyakuna qali'an. Batu yang digunakan itu harus padat sehingga termungkinkan dia kalau pas dinggo ngambil kotoran baik di dubur maupun kubul, dia mampu bisa digunakan. Ghairu muhtaromin, kriteria yang kedua, bukan batu yang dimuliakan.
Batu yang batu yang dimuliakan apa? Misalnya batu apa aja. Misalnya batu di situ biasanya digunakan tempat untuk sholat misalnya. Itu kan berarti muhtaram. Atau misalnya sampeyan arep BAB ning gone sawah kemudian nemu balung manusia. Misalnya balung tengkorak manusia. Terus sampean nggo peper, sampean ngerti peper enggak? Apa peper itu? Hah? Istinja itu. Itu peper. Oh sama juga. Bahasanya di Cirebon peper ta? Iya. Di Cirebon bahasanya peper. Ya itu peper itu. Pakai tulang tengkorak manusia, nggak boleh. Meskipun bukan batu kan dia kolik. Tisu bagaimana? Ayo. Kalau sampai ini kan wong kampung, nggak pernah ke hotel ya kan, nggak pernah ke gedung-gedung yang fasilitas mewah. Atau nggak pernah naik pesawat. Belum lah ya, belum. Tak doakan sampean naik pesawat. Mbah umroh, mbah haji, mbah sinau di luar negeri. Yang penting ojo TKI atau TKW. Jangan sampai punya keinginan. Adapun nanti ternyata oleh keadaan terpaksa harus berangkat menjadi tenaga kerja, enggak masalah, mulia tuh. Untuk apa? Memberikan nafkah kepada keluarga. Wes. Nah, kalau sampean naik pesawat, sampean kepengen BAB, sampean goleti banyu, ndak ketemu. Banyunya ning gone keranci. Cara ceboknya bagaimana? Cara ceboknya di situ disediai tisu. Pertanyaannya adalah halit tisu amrun qali'un lin najasah. Apakah tisu toilet itu sesuatu yang bisa menghilangkan najis atau dianggap sebagai padat sehingga dia dianggap sebagai disamakan dengan statusnya dengan hajarul istinja? Jawabannya menurut para ulama kontemporer bahwa tisu itu dianggap kolik sehingga bisa disamakan dengan hajarul istinja, batu untuk bebersih. Kalau sampean kolu, ngerti kolu nggak? Ngerti ya? Kalau Mas Mam nggak kolu, rasanya kayak aneh. Karena kita biasanya sesucinya kan pakai air, terus hanya di sama tisu rasanya kayak belum cebok. Rasanya itu kayak belum cebok. Jadi meskipun yang pesawat, Mas Mam tetap pakai air. Nah, ada gelas tuh, pakai gelas. Nah nanti kalau sampai di pesawat sampai tahu sendiri. Yang penting dia harus kolik, harus bisa menghilangkan najis, ya. Yang kedua, ghairu muhtaramin, dia bukan benda yang dimuliakan. Kitab ini kan, buku ini kan bisa nggak kolek nggak? Kolek padat dia. Tapi dia muhtaram, dia mulia. Wong kitab ya, isinya ilmu. Mosok mbok peper, mbok cebok. Oh, kualat sampai nanti jambu mete. Ngawur. Nggak boleh. Atau meja buat ngaji. Apa? Meja buat ngaji. Nunggu BAB, nunggu cebok. Oh. Gatel gudiken sampean. Tahun. Karena kualat. Bismillahirrahmanirrahim. Ammal awani anapun utawi pira-pira
bejana. Wal ijtihadu lan ijtihad alladzi kang huwa utawi ijtihad iku badlul majhudi, mencurahkan daya upaya, fi tahsilil maqsudi, ing dalem ngasilaken perkara kang den tuju atau kang den seja. Famin wasailil wasaili, mongko iku saking wasilahe wasilah. Wal maqasidu hiya, wal maqasidu utawi pira-pira tujuane thaharah hiya maqasid iku al wudu wal ghuslu lan adus, wat tayammum lan tayammum, wa izalatun najasati lan ngilangaken najis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wudhu utawi wudhu lughatan ing dalam cara bahasa ya, iku ismun aran li ghasli ba'dil a'dha'i, maring atau keduwe basuh sebagian anggota. Wa syar'an lan ing dalem syariate iku ismun aran li ghasli a'dha'in, keduwe basuh pira-pira anggota, mahsusatin kang den tentuaken utawa den khususaken biniyatin kelawan niat mahsusatin kang tertentu. Wudu menurut etimologi atau pengertian bahasa itu berarti ismun li ghasli ba'dil a'dha. Yang namanya wudu adalah